Prosedur mengajukan gugatan. Pertama, tahapan prosedur pengajuan gugatan. A. Penggugat memasukkan surat gugatan ke PN yang berwenang. Menurut pasal 118 HYIR, ditentukan bahwa kewenangan PN yang berhak untuk memeriksa perkara adalah 1. PN di mana terletak tempat diam domisili tergugat. 2. Apabila tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan ke dalam PN di tempat diam domisili salah seorang dari tergugat tersebut. Atau apabila terdapat hubungan yang berhutang dan penjamin, maka tuntutan disampaikan kepada PN tempat domisili sang berhutang atau salah seorang yang berhutang itu. 3. Apabila tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada PN tempat domisili sang penggugat atau salah seorang penggugat. Atau apabila tuntutan tersebut mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke dalam PN yang dalam daerah hukumnya barang tersebut terletak. 4. Tuntutan juga dapat dimasukkan ke PN yang telah disepakati oleh pihak penggugat. B. Penggugat membayar biaya perkara. C. Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara. D. Penggugat menerima nomor perkara roll. 2. Tahapan prosedur sidang, pemanggilan, dan ongkos panjar perkara. A. Surat gugatan yang dialamatkan kepada KPN sesudahnya diterima dan penggugat membayar semua biaya administrasi dan ongkos pemanggilan serta pemberitahuan kepada kedua pihak. Dan biaya meterai yang harus dibayar oleh penggugat lihat ayat 4 pasal ini dicatat dalam daftar perkara perdata oleh panitera. B. KPN menetapkan hari dan jam persidangan pengadilan dengan perintah untuk memanggil kedua belah pihak untuk datang di persidangan. Bersamaan dengan pemanggilan ini, sehelai salinan surat gugatan diserahkan kepada tergugat dengan pemberitahuan bahwa ia jika dikehendakinya dapat menjawab dengan surat. Surat jawaban ini mungkin akan berisi tangkisan yang bersifat A. Tangkisan prinsipal yaitu tergugat membantah kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, atau B. Tangkisan eksepsi, yaitu tergugat tidak membantah secara langsung isi surat gugatannya, yaitu menolak gugatannya dengan jalan mengatakan bahwa dengan alasan-alasan tertentu pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya secara relatif. Artinya yang berhubungan dengan wewenang hakim yang berhubungan dengan daerah hukumnya, bukan yang secara absolut, wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya. Bagi penggugat yang buta huruf ada ketentuan dalam pasal 120 HYIR untuk memajukan gugatannya dengan lisan. Akan tetapi bagi tergugat tidak ada ketentuan boleh menjawab surat gugatan dengan lisan, malahan menurut pasal 121(2) HYIR, kalau mau ia boleh menjawab gugatan itu, tetapi dengan surat. 2. Berperkara tanpa biaya atau prodeo. Syarat ini diatur dalam pasal 237 HYIR yang menegaskan bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk berperkara tanpa biaya. B. Pengajuan oleh penggugat. Menurut pasal 238(1) HYIR, jika yang mengajukan permintaan izin adalah penggugat, permintaan dapat langsung dimasukkan dalam surat gugatan atau dengan surat tersendiri. Dapat juga diajukan lisan. Apabila gugatan disampaikan dengan lisan berdasarkan pasal 120 HYIR. C. Pengajuan izin oleh tergugat. Hal ini diatur dalam pasal 238(2) HYIR yang menyatakan permintaan izin diajukan tergugat pada saat mengajukan jawaban. Hal tersebut dapat ditafsirkan. Ketentuan pasal ini memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya selama tahap proses jawab-menjawab berlangsung. Tidak mesti diajukan pada jawaban pertama tetapi dapat juga diajukan pada duplik atau jawaban kedua rejoinder. D. Pasal 238(3) HYIR mengatur syarat permintaan izin, disertai surat keterangan tidak mampu dari kepala polisi setempat. Ketentuan ini pada masa sekarang tidak tepat, yang tepat dari camat atau cukup kepala desa. Isi surat keterangan berisi penjelasan bahwa berdasarkan pemeriksaan atau penelitian, pemohon benar-benar orang tidak mampu. Di pasal 291 HYIR putusan izin berperkara tanpa biaya yang dijatuhkan PN merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan tersebut bersifat final dan terhadap putusan tersebut tertutup upaya banding. 3. Panggilan. A. Pasal 121(1) HYIR. Pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka.
B. Panggilan dilakukan oleh jurusita sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya berdasarkan ketentuan pasal 388 JO, 391 HIR dan pasal 1 RV. Berdasarkan pasal 391 HIR dan pasal 23 RV, panggilan dilakukan dalam bentuk surat tertulis. Diatur dalam pasal 391,3 HIR serta pasal 1 dan pasal 67 RV. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, dapat diklasifikasikan tata cara panggilan berdasarkan faktor diketahui atau tidak tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil. Berdasarkan pasal 391 HIR dan pasal 1 RV, apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat atau orang yang dipanggil diketahui, harus disampaikan di tempat atau tempat domisili pilihan tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan secara in-person kepada tergugat atau keluarganya, disampaikan kepada kepala desa. Apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui jurusita di tempat tinggal atau kediaman, berdasarkan pasal 393 HIR dan pasal 67 RV mengatur tata cara penyampaian panggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan surat jurusita disampaikan kepada bupati atau wali kota sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif yang dimilikinya. Bupati atau wali kota tersebut mengumumkan atau memaklumatkan surat jurusita itu, caranya dengan jalan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan PN yang bersangkutan. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang berdasarkan pasal 122 HIR yang berbunyi tidak boleh kurang dari 3 hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu.